Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Umar Atila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang ada di modul 1.3 section 3 modules and package. Lalu saya akan mengerjakan subscription 1.3.1 hingga 1.3.3. Oke, langsung saja. Di 1.3.1 tuh eh, setelah saya pahami dari let's summarize some important issues, yang artinya di mana rangkuman beberapa isu penting itu yang saya tangkap adalah modul adalah file pattern yang berisi kumpulan fungsi. Kita bisa menyimpan banyak fungsi dalam satu modul agar lebih rapi dan mudah digunakan kembali. Namun, jika modul sudah banyak, maka bisa menjadi berantakan. Oleh karena itu, modul dapat dikelompokkan lagi ke dalam package, yaitu folder yang berisi beberapa modul. Nah, modul sendiri di dalam dunia eh, ah, package sendiri di dalam dunia modul itu tuh mirip dengan eh, peran yang ada di folder atau directory yang ada di dunia files. Lalu 1.1.3.2. Sini kita diminta untuk membuat sebuah file kosong dengan nama modul, lalu kita akan membuat file kosong dengan dua file kosong dengan nama modul dan main. Bentar. Nah, di sini kita akan membuat file kosong dulu dengan nama modul. Sini saya akan taruh di modul tes ya. Modul ini. Lalu main. Lalu di main ini kita diminta untuk menuliskan import modul. Import modul ini eh, artinya kita tuh akan mengambil atau menggunakan isi dari modulnya nanti. Nah, akan melakukan percobaan terlebih dahulu. Hmm, ini sudah masuk. Nah, ini kita akan coba panggil menggunakan main.p. Oke, di sini sudah berhasil. Kenapa outputnya masih kosong? Karena di modul itu masih belum terdapat apapun di dalamnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan print I like to be a model di modul. Lalu kita akan mencoba lagi hasilnya di modul terlebih dahulu. Oke. Dan lalu kita coba output lagi di lewat main. Hmm.
Nah, di sini tuh dikasih tahu apa sih artinya. Nah, artinya itu saat sebuah modul diimpor secara implis atau dieksekusi oleh Python, hal ini memberi modul kesempatan untuk menganalisis beberapa aspek internal. Misalnya, modul tersebut dapat menerapkan beberapa variabel dengan nilai yang berguna. Eh, Simpelnya, jika eh, setelah kita menambahkan isi ke modul lalu menjalankan kembali, maka jika kita tadi outputkan ke modulnya, maka dia eh, hasilnya tetap tetap sama dengan modul. Namun jika kita mengoutputkannya lewat main, ya, nah kalau mengoutputkan dari main, dia tuh menjalankan hasil import dari modul. Ya, perbedaan simpelnya kalau dari modul tuh dia berdiri sendiri, cuma kalau dari main dia tuh memanggil modul. Selanjutnya, lalu di step kelima, kita akan menambahkan main. Ini kan kita taruh di modul. Hmm. Menambahkan proses. Lalu kita akan coba lagi di CMD. Sini kita diminta untuk menjalankan dari modul terlebih dahulu. Nah, ini join aja. Nah, lalu kita akan coba. Nah, di sini eh, jika file, jadi fungsinya name itu di sini eh, jika file dijalankan langsung, lalu itu akan terlihat kalau dia tuh outputnya dari mana gitu. Nah, maka di sini eh, lanjutnya di step ke-6, step ke-6 kita akan mengubah modul lagi. Mengubah modul resource variable. Lalu kita akan coba output lagi. Coba ini belum tersimpan dengan sempurna. Ah, oh, paham, paham, paham. Salah, kurang fokus. Nah, ini intinya jika jika kita eh, mengetes menggunakan dari main, maka outputnya tuh I like to be a modul. Lalu jika kita eh, mengetes dari modul, maka outputnya tuh I prefer to be a model. Yang ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya jadi sudah step 6 itu step 7 sekarang. Step 7 tuh kita nambahin nomor fungsi. Oke.
Step 7 itu kita menambahkan counter di notebook. Nah, Ctrl S tapi jangan lupa. Nah, counter 0 ini kita akan coba panggil terlebih dahulu. Hmm, main. Nah, di sini dia outputnya tuh masih belum keluar ya, karena dia belum dipanggil dari modulnya. Nah, di sini kita di main kita akan menambahkan print module counter. Kita coba di main. Nah, di sini sudah keluar ya counter 0 ya. Lanjutnya, hmm, lanjutnya step 9 kita new cam module di update. Kita akan memindahkan terlebih dahulu modulnya. Buka Ctrl S. Oke. Jadi di sini tuh terdapat variabel global dan variabel private. Counter 0 ini sebagai variabel private, sedangkan global counter itu sebagai variabel global. Lalu eh, counter counter ini yang plus ini digunakan untuk mencatat beberapa kali fungsi yang dipanggil. Lalu ada sum itu untuk menyimpan hasil. Lalu ada sum dan elemen itu untuk menghitung penjumlahan. Namun ini nih awalnya dikira untuk menghitung, tapi ternyata digunakan untuk pengujian true or false. Sini kita akan cek outputnya dahulu ya. Ini kita coba panggil dari nih. Hmm, panggilnya dia dalam. Oh iya, kita diminta dipanggil lewat modul terlebih dahulu. Nah, di sini outputnya true. Lalu selanjutnya step 10 kita akan mengupdate di main menjadi seperti ini. Lalu kita akan coba panggil lagi lewat main. Ya, outputnya ini hilang. Mhm. Ini. Lalu em, kita diminta untuk membuat folder.
Kita diminta untuk membuat folder user, kita buka yang Explorer-nya dulu. Di sini karena sebelumnya sudah kita buat di modul tes, maka kita akan buat di modul tesnya saja. Oke, user, lalu saya tambahkan user ID, lalu di dalam user kita menambahkan P, lalu di dalam P kita akan menambahkan modules dan props. Lalu kita akan memindahkan modules dan PI ini ke dalam modul, main masuk ke dalam props. Oke, main kita masukkan ke dalam blocks. Lalu kita kembali mengambil modul lalu dimasukkan ke dalam file modules. Ya, sudah. Lalu, tidak apa-apa itu hanya maksudnya. Nah, jika kita menggunakan eh, cara jadi ya bahasanya. Kita baca soal bahasa Indonesia. Lalu kita akan mengimport. Lalu kita akan tambahkan ke dalam main. Dan lalu ini tidak. Kenapa dia dapat ini yang dua? Karena menggunakan nama relatif folder akan langsung diangkat file main langsung ke folder asalnya. Data tidak berfungsi dan tidak akan berfungsi jika direktori saat ini tidak sesuai dengan jalur relatif. Bukan untuk menjalankan file main langsung ke folder asalnya. Oke, sebelumnya mari kita lihat lokasi kalau kita menggunakan pria sebelumnya lupa. Kemana ya? Ini apa ini? Oh ini. Nah, kita akan coba lihat. Mencoba tree. Hmm, hmm. Nah, di dalam modul ini terdapat modul dan dalam prop terdapat main player. Sudah.
Selanjutnya kita akan lanjut ke eh, 1.3.3 Your first package. Di sini kita akan mendownload langsung saja ya karena sudah disediakan modules and package zip-nya. Oke, kita open file. Nah, ini kita akan pindahkan ini, kita akan membuat folder package terlebih dahulu, lalu memindahkan ini ke dalam folder package-nya. Di sini kita akan membuat model package. Um, Page. Nah, lalu kita akan menaruh di sini filenya. Sudah. Oke. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat main 2. Kita diminta untuk membuat main 2 dengan kode yang sudah disediakan. Main 2.py. Ini sini. Lalu, di variabel accessibility to Python. Lalu, lalu kita akan merunningkan untuk melihat outputnya. Sebentar, sepertinya ada error. Kita coba lihat di package. Oke. Apakah ada salah package? Atau loadingnya belum selesai ya? Sebelumnya saya juga sudah mencoba dan sama seperti sekarang kejadian ada entah itu karena loadingnya, entah karena penyimpanan atau gimana dia lumayan lama untuk eh, menghasilkan outputnya. Nah, saya akan coba lagi. Nah, kan berhasil. Hasilnya iota sesuai. Lalu, ah, ini juga ada varian lain dan ini valid juga. Kita coba ya. Ya, tidak apa-apa. Kita akan tunggu sebentar lagi sepertinya proses. Oh, tidak. Sepertinya aku yang salah karena tidak um, mengganti.
Sebentar. Oh, sudah. Aku ternyata lupa mengganti beberapa huruf menjadi kapital. Hmm. Oh iya, sebentar aku lupa. Hmm, tidak perlu. Oh, lalu selanjutnya kita akan pada langkah 8 di main kedua. Hmm, lalu di step 8 kita akan menambahkan package tambahan. Oh, tapi project kita akan ganti-ganti. Kita akan jalankan lagi. Ya, oke, outputnya sudah. Lalu di sini dia juga memberikan kita saran eh, akan membuat hidup kita lebih mudah jika kita menggunakan aliasing. Kita akan mencoba juga di sini. Now, ini, maaf, ini, oh salah, mana kodenya ya? Ini. Nah, sigma alpha. Jadi kita memanggil dua, yaitu sigma dan tau dan sigma dan alpha. Dari struktur yang kita buat. Kita bisa memanggil sigma, alpha, tau, delta dari struktur yang pertama kita buat. Lalu di step ke-9 kita bentar. Oke. Asumsikan bahwa kita telah mengompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut dan mari kita dapatkan file bernama extra zip, letakkan ke dalam folder package. Oke, kita akan download lagi lalu kita akan masukkan bersamaan dengan package, cuma kita ubah namanya menjadi extra zip. I see, I see. Nah, di sini kita ekstrak semuanya. Lalu
pindah. Lalu ini dari zip dia menjadi ke file biasa yang zip kita hapus. Lalu yang ini kita rename menjadi eh tadi aduh, extra zip. Oh, extra pack. Maaf. Aduh. ah, Extra pack dot zip. Enter. Dan lalu kita akan jalankan ininya programnya. Control P, Control S. Hmm, bentar, terlebih dahulu. Lalu kita akan jalankan programnya. Mana ya tadi? Ini ya. Oke. Hmm, Nggak error lagi. Ah, aku lupa. Kurang teliti. Mari kita periksa kembali. Nah, di sini outputnya sudah ada sigma, alpha, iota, beta. Sepertinya sudah cukup ya. Sepertinya sudah cukup. Oh, mari kita lihat struktur tree-nya terlebih dahulu. Aku kita, kita belum melihat strukturnya. Coba kita lihat strukturnya. Nah, ah, di dalam di dalam file PY dia ada file modules package. Dalam package dia punya file extra dan extra pack zip. Oke, artinya cukup untuk eh Cisco-nya. Lalu kita akan ke soal B, yaitu menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory and package. Kita akan melihat TRIA. Lalu hasil running program yang dijalankan melalui mode pertama, running flag, running pdoc, dokumentasi. Oke, satu-satu terlebih dahulu. Um, Ya, bentar. Kalau gitu kita ke net apps lab. Nah, di sini itu sebagai penanda package. Hal utama yaitu main itu berada di luar bersama dengan netnya. Lalu kita akan hmm, daftar directory and package. Lalu di dalam checker ini ada nih. Di dalam record ini uh, ada terdiri dari dua fungsi, yaitu ada check router status dan check switch status. Nah, sini di, 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 di checker ini kita menggunakan import random. Dan definisinya kita menggunakan return random yang dimana
outputnya itu akan keluarnya random. Ini mengalihkan status switch secara acak itu bisa up atau down itu random. Lalu di dalam main, di dalam file utamanya sendiri, ini ada from import tabulate itu tuh uh, pip tabulate uh, untuk menginstal library tambahan. Oh, itu tuh agar menampilkan outputnya agar berbentuk tabel, agar lebih rapi aja. Selanjutnya, di sini kita ada header, yaitu menampilkan nama, npm, dan judul programnya. Goyang-goyang. Lalu tampilkan menu. Lalu ada tampilkan menu, dan ini nanti eh, kita nih nanti outputnya seperti ini. Nanti kita eh, akan memilih salah satu dari tiga pilihan ini. Lalu ada eh, fungsi utamanya. Selanjutnya, hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke. Ya, bentar, kita balik ke... Ya, bentar. Kita ke CML, kita akan main, masukkan npm, untuk p ya. Nah, seperti ini hasil output dari headernya. Nah, ini dari tampilan menu. Nah, di sini kita dapat pilihan cek status. Terus kita akan coba cek status. Nah, di sini kotak ini. Nah, di sini hasil dokternya up. Lalu kita cek switch. Switchnya di sini juga up. Random. Lalu jika coba kita akan mengecek satu di sini, Mas. Up. Oke, sudah. Lalu kita keluar. Ya, lalu kita diminta untuk merunning flag 8. Nah, jadi 8. Sorry. Hilang. Hilang. Nah, ah, oke, di sini saya masih sepertinya ada sedikit. Line 4980. Ini ya, sepertinya tadi tidak sengaja. Ya, kita cek lagi. Dah, di sini 48-nya sudah bersih ya. Tidak ada kesalahan. Hasil running PDoc dan dokumentasi dari seluruh fungsi Nmap. Oke, pertama kita akan periksa cek dulu. Oke, ini M, PDoc. Oh, sorry. PDoc
cek. Oh, betul. Nanti kita coba di file satunya aja. Kita coba yang main dulu aja. Main strip 27 8 25. No, itu nih. Hmm, Bentar. Tak ada kesalahan. Coba kami cek. Oh, bisa. Saya tidak menggunakan .py, maaf lupa. Nah, ini adalah pidok dari yang ada di sini. Fungsi utama program, lalu ada menampilkan header, lalu ada tampilkan menu. Apakah kita bisa melihat checkout di sini? Sepertinya tidak bisa. Kita coba ganti itu dulu. Sebentar. Coba cek ganti di sini apakah bisa. Bentar. Strip. Cek. Tulisannya benar enggak? Cek. 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 Oh, lupa pidoknya. Eh, nah bisa. Nah, di sini. Mana? Hmm, Ini sudah terlihat pidoknya. Nah, seluruh fungsi. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, sepertinya sudah semua yang diminta di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.